untuk kita ikuti semua kegiatannya. Kalau kita sekarang baca Quran, Nabi Muhammad dulu baca Quran. Sekarang kita makan, Nabi Muhammad juga makan. Ya. Sekarang kita sholat, baru selesai sholat duha, Nabi Muhammad juga sholat duha. Tahajud tadi malam jam 4, Nabi Muhammad juga tahajud. Bahkan Nabi Muhammad tahajudnya kadang dimulai dari jam 11. Ya, dari jam 11 itu sudah masuk sepertiga malam. Nah, sepertiga malam sudah masuk. Disitulah dalam sebuah hadis, sepertiga malam Allah itu turun ke langit bumi. Kekuasaannya Allah turun ke langit bumi. Langit bumi berarti langit yang kelihatan sama kita. Kan ada 7 tuh lapisannya. Nah, langit pertama yang paling dekat dengan bumi, Allah turun di sepertiga malam untuk apa? Menjawab doa-doa hambanya yang memohon kepada Allah. Inayah, selesai tahajud minta apa? Bedaknya masih ada? Gak minta bedak? Kirain cuma di sini sama sini habis kirain. Enggak ya? Enggak doain ibu bapakmu? Doain. Lanjut, diajak aja Fani minta apa? Selesai tahajud tadi. Ya? Apa? Doa. Minta doa. Masa minta doa? Doa apa? Dalam doanya minta apa? Ada? Doa untuk orang tua. Lanjut, Ais. Berdoa apa semalam selain untuk orang tua? Minta tumbuh gigi? Pasti tumbuh nanti. Tenang aja. Tanya sila. Bingung. Ya, selain doa untuk orang tua apa lagi? Minta motor. Minta apa lagi? Apalagi kuat? Enggak. Bingung. Ismail. Ismail minta doa. Berdoa apa selesai tahap tadi? Yang keras jawabannya. Selain itu, untuk diri kamu apa? Minta langsing perutnya? Apa ya? Minta sehat. Alhamdulillah itu. Yang penting juga sehat. Kalau sudah sehat, insya Allah ibadahnya semangat. Lanjut, Ujang. Apa doamu selesai dengan ibadah? Orang tua semua bagus. Apa lagi? Untuk guru beneran. Pak Bambang disebut tak? Disebut. Guru-guru yang dari mana ada? Tidak disebut. Disebut gitu. Orang tua doa guru terus. Doain temanmu. Biar apa? Biar celaka. Oh biar soleh. Kirain yang nakalin Ujang celaka nanti. Jangan ya, doa yang baik, Pak. Terakhir Raka. Apa doa untuk orang? Terus selain orang tua? Ya pokoknya banyak ya. Doa sehat, doa minta ruang, doa minta sepeda mungkin ada, doa minta makanan enak, doa pengen dapat rahmatnya Allah. Kalau Allah sudah suka, Allah ridho, Allah senang, apapun akan dikasih, ya kan? Contohnya siapa? Afan dan Sultan. Afan dengan Sultan main ke rumah Ismail, duduk di jalan kaki, berkeringat, kumal, rambutnya bau. Nyampe rumah Ismail, tok. Karena sudah kenal, kemudian di sekolahan sering berbagi makanan, sama Ismail langsung, woi apa cah? Dipeluk, mau apa? Kamu berkeringat, kumal sekali katanya. Mau apa? Mandi? Sama Ismail disiapin mandi. Air panas. Ya kan? Dicelup air panas baru dicabutin bulunya. Memang ayam. Sudah mandi sama Ismail disiapin teh hangat. Waduh. Disiapin gorengan sama Ismail. Disiapin apa lagi? Ayam mati kan?
semua disiapin. Kenapa? Karena sudah kenal dengan Ismail. Kita juga gitu. Masuk rumah orang, kalau ngambil air langsung ke dapur, nggak izin, ketahuan orangnya diapain? Bisa dipukul, bisa diusir, bisa dilaporin polisi walaupun maling air. Tapi ternyata maling airnya satu tembok. Bisa. Waduh, bahaya kan? Tapi kalau izin, Pak, permisi, saya dari Nibu, capek, kehausan, kehabisan duit, boleh minta segelas air minum. Oh, jangankan segelas, Dek. Mau satu tedmon juga boleh. Mau 1 galon juga boleh. Dari ini Bung ya, kelihatannya kamu orang baik. Mau makan? Jadi tawarin makan yang kedua. Rumah di mana? Jauh Pak, rumah saya. Masih 1 jam lagi dari sini. Oh, sekarang udah mau maghrib. Iya, di sini aja ya. Ada kamar anakku kosong, dia sedang ke Jawa. Nah, disiapin kamar yang ketiga. Kenapa? Karena sudah izin, sudah dekat sama yang punya, sudah ngobrol. Kita juga gitu. Kalau dekat sama Allah, ngobrol sama Allah, sering-sering lewat sholat, lewat baca Quran, Allah suka nanti. Oh, ini anak bagus nih. DHS, yang ini. Cara mereka kasih besok. Kasih 5 hari lagi. 2 bulan lagi kasih kejutan. 2 tahun lagi kasih kejutan ke dia. Dapat beasiswa misalnya. Beasiswa itu dibayarin sekolah. Ada yang bayarin sekolah. Kamu mau sekolah kemana? Mau ke Jawa Pak. Ada yang bayarin di Batu. Nanti daftar ya ke kabupaten, gratis semua. Enak kan? Kayak Kak Doni, Mas Hadi, itu dibayarin di Jakarta. Bentar lagi selesai, pulang sini nanti bersih. Ini mungkin masih kayak gitu, tapi bersih karena kondisi udara Jakarta beda dengan Nibu. Seperti itu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, kita semua punya keluarga nggak? Azab punya ayah? Punya. Sangga punya ibu? Punya. Faza punya ayah? Ibu punya? Punya. Walaupun sudah meninggal. Punya berarti. Tuh, nggak masalah. Sila punya ayah? Punya. Tapi sudah duluan, insya Allah masuk surga. Amin. Sila katanya. Itu dulu sama ayahnya. Ayahnya naik motor. Iya. Maka kalau semua punya, orang zaman dulu juga ada keluarga kan. Surat ketiga di Al-Quran adalah surat Ali Imran. Keluarga Imran. Keluarga Imran, lihat. Keluarga Imran ini punya kelebihan atau keutamaan. Ada di ayat ke-33 ya. Ayat ke-33 bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Artinya apa, Pak? Artinya adalah Allah itu sesungguhnya telah memilih Adam. Siapa Adam? Nabi Adam yang dimaksud. Setelah Nabi Adam, Allah milih Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh, Allah milih Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim, Allah milih keluarga Imran, melebihi segala umat. Ya, zaman itu pada masing-masingnya. Nabi Nuh waktu itu melebihi umat-umat yang lain. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim juga sama. Nabi Ibrahim banyak lahir nabi-nabi setelahnya. Karena dia berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan aku keturunan yang soleh dan soleh. Nabi Muhammad kalau ditarik ke atas ketemu dengan Nabi Ibrahim. Ternyata nyambung. Anak yang cucunya Nabi Ibrahim itu banyak yang jadi nabi. Itu ya. Jadi Allah sudah milih itu. Di dalamnya termasuk ada keluarga Imran. Pak Bambang mau cerita dong keluarga Imran kayak mana? Lanjut ya 34. Mereka lebih unggul dari manusia lain ya, sebagai satu keturunan. Kemudian sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini Allah sudah jelaskan di sini keutamaan
keluarga yang tadi Pak Guru sebutkan adalah sebagai satu keturunan. Mereka itu nyambung semua. Kalau neneknya Nisa baik, insya Allah Nisanya baik. Ujang nanti jadi kakek-kakek nggak? Insya Allah ya, umurnya panjang. Pengen mati tua apa pengen mati muda? Mati muda. Mati muda? Oh, bentar lagi berarti. Maksudnya mati muda itu umur belum tua udah mati. Milih yang mana? Apa sudah tua dulu baru mati atau masih muda mati? Masih muda. Oh, Ujang pengen tetap masih muda matinya. Umur berapa? 16. 16. 13 sekarang berarti. Gak nyambung tanya. Oh, Jang. Jang, Pak Guru nanya, kamu pengen matinya masih muda atau sudah tua? Muda. Ya sudah, terserah Ujang deh. Ujang pengen mati di umur 13. Sekarang mati Jang. Jang, tunggu Ujang ya. Hati-hati pulangnya Jang. Oke, seperti itu ya. Maka kakek-kakek, Ais berarti jadi nenek-nenek. Oke. Semua perempuan ini jadi nenek-nenek. Sekarang kulitnya kencang-kencang, yang laki-laki ganteng-ganteng. Nanti kalau sudah tua keriput. Kalau mau pakai skincare tetap keriput, nggak bisa dibohongin. Yang tumbuh uban akan beruban. Iya. Yang giginya mungkin akan hilang satu persatu, tapi tetap ada sebagian orang yang giginya sampai tua utuh, tergantung jaganya. Kemudian tenaganya berkurang, ingatannya berkurang, ada yang mulai pikun, ya. Ada yang lidahnya ngomongnya mulai cedal, nggak jelas lagi, kembali seperti anak-anak, gitu ya. Kalau umurnya sampai tua dipakai untuk yang bagus, insya Allah keturunannya bagus. Pak, ada orang kembar apa beda? Kembar kayak Hendra Hendri, ya, Cicok. Kembar kan? Yang satu mungkin bagus, yang satu jahat. Bisa jadi, bisa tergantung orang tua yang dididik dia. Yang satu rajin ngaji, nurut, manut, yang satu nggak mau. Padahal kembar, satu perut sama ibunya, satu kandungan. Itu ya, yang satu rajin sholat, yang satu main wifi rajinnya semangat. Padahal kembar, tapi beda-beda. Anaknya nabi-nabi juga ada yang seperti itu. Nabi Nuh anaknya yang jahat ya Pak, yang kafir Kan'an tuh. Si Kan'an nggak mau, tapi Nabi Nuh terus ngajak, ayo naik irkab mana, naik kapalku, ayo nak. Tapi nggak mau dia kan, tenggelam juga. Nah, maksud Pak Guru, ini keluarga-keluarga yang sudah disebutkan tadi adalah satu keturunan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Adam, kemudian keluarganya Imran itu satu keturunan. Mereka turun di situ. Ada yang jadi nabi, ada yang tidak. Oke. Maka di ayat 35 ingatlah kata Allah ketika si Imran berkata, si Imran ini Pak Imran punya istri. Istrinya ngomong, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar, punya janji kepadamu. Janin yang dalam kandunganku ini nanti menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar dariku. Istrinya Imran lagi hamil besar, berjanji, ya Allah, katanya, ini anak dalam perut nanti akan mengabdi kepadamu. Akan ditaruh di mana? Ya? Di surga. Ditaruh di sebuah tempat yang turut mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imran ini punya anak nanti namanya Maryam. Padahal istrinya Imran ini pengen anak laki-laki, tapi Allah lahirkan dari perutnya, dari rahimnya perempuan. Kalau secara manusia, aduh katanya, kenapa perempuan sih? Imran pengennya laki-laki, istrinya juga pengen laki-laki. Ternyata Allah punya rencana luar biasa. Maryam lahir, tapi karena sudah janji tetap ditaruh di Masjidil Aqsa.
dibuatkan tempat namanya mihrab. Disitulah muncul keajaibannya. Maria, tahu apa keajaibannya? Hah? Ambil sendiri. Sebelum itu apa? Makanan turun sendiri, datang sendiri makanan. Iya pasti. Makanan sehat, halal juga. Ya, kenapa? Karena dia berdoa kepada Allah. Nanti di surga juga begitu. Inayah di surga pengen apel ada, pengen pisang ada, kurma apalagi. Buah-buahan yang ada di dunia nanti di surga ada lagi nih. Tenang. Tahu Pak? Oh nggak tahu. Kalau Mbak Karni masuk surga tahu ada. Mbak Karni tahu nanti. Mau Mbak Karni masuk surga? Mau dong bareng-bareng ya. Semuanya. Maka adik-adik, ternyata yang lahir apa tadi? Perempuan atau laki-laki? Namanya siapa? Maryam yang lahir. Maka ketika melahirkannya, dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Maksudnya, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Jelas, dari muka jelas beda. Tanggung jawabnya juga beda. Tenaganya beda. Tapi kemuliaannya sama. Yang paling bertakwa di sisi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innama akramakum indallahi atqakum. Jangan dong nanti ibu foto nanti. Gak apa-apa, ngantuknya kalian karena dicatat oleh malaikat raqib. Lanjut, dikit lagi. Lalu Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dipelihara oleh ibunya, oleh kakeknya, oleh pamannya. Lalu diserahkan kepada siapa? Kepada Pak D-nya yang namanya Zakaria. Si Maryam dikasih ke Mbah Zakaria. Nabi Zakaria maksudnya, ya. Diserahkan, dipelihara, diurus. Nggak apa-apa, selanjut. Masuk menemui mihrabnya. Setiap kali Zakaria masuk menemui mihrabnya, kamar khusus ibadah, dia mendapati makanan di sisinya Maryam. Ada makanan. Padahal yang dibawa itu cuma bubur sama air putih waktu si Nabi Zakaria masuk. Tapi kok ada buah? Ini bukan makanan sini nih. Bukan makanan Palestina ini. Dari mana kamu buatnya? Hadza min indillah, kata saya. Dari Allah. Wih, berarti kamu canggih, keren nih. Hebat. Ponaanku keren katanya. Seperti itu. Itu dari Allah. Hadza min indillah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Enggak ngelihat, oh ini mancung berarti rezekinya harus banyak, yang ini pesek rezekinya sedikit, ini gendut rezekinya banyak, yang ini kurus rezekinya dikurangi. Enggak. Allah enggak ngitung-ngitung gitu. Ya, siapa yang paling lurus sama Allah akan dilancarkan rezekinya. Seperti itu. Ya. Nah, itu keutamaan keluarga Imran. Pertanyaannya, tengok. Selamat pagi. Pertanyaan pertama. Sebutkan nama-nama nabi dan orang yang tadi satu keturunan mereka punya keutamaan sama. Dalam surat Al-Imran ayat 33. Siapa ya tadi? Angkat tangan dulu baru jawab, baru dipilih. Ani. Adam. Nabi Muhammad nggak ada di ayat ini, nggak ada Nabi Muhammad. 3, 2, 1. Siapa yang satu lagi? Keluarga Imran, ya. Itu satu lagi keluarga. Oke. Ani dapat. Oh, ada hadiahnya juga. Angkat tangan
malam. Ada nanti dia malam nanti kalau pulang. Nanti pulang. Oke, pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua. Apa nazar? Tahu nazar? Tadi Nazarnya istrinya Imran ini apa? Sebutkan nazarnya istri dari Imran. Cung. angkat tangan dulu baru jawab, jangan jawab dulu. Ali. Jadi. Nazarnya apa? Gak denger nih tadi. Kayak tidur nih kamu. Gak apa-apa, ayo nih. Semangat nih, hadapkan dia nih. Tanya Dia jangan. janji kepada Allah. Janji harus dipenuhi. Bisa nggak? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tidak bisa. Pengen punya anak perempuan. Bukan. Apa nazarnya yo? Ayo. Aduh, apa sih? Teng tong, teng tong. Pengen anaknya jadi soleh. Anak yang dalam kandunganku ini akan ku jadikan untuk mengabdi kepadamu. Diletakkan di mana? Masjidil Aqsa. Nah, di Masjidil Aqsa. Ada. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya. Ya. Apa 4 khusus ibadah yang dibuatkan oleh Nabi Zakaria untuk Maria? Kak. Tempat khusus ibadah nggak besar nggak kecil, kayak kamar lah. Khusus ibadah itu makan nggak boleh di situ, ganti baju nggak boleh di situ. Jadi khusus zikir, sholat, baca Quran. Masjid. Apa? Apa namanya? Mekah.